Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, saya mau mengucapkan berterima kasih kepada para audiens, dan saya juga ingin berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan makalah. Dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy, selaku dosen pengampu ilmu tasawuf. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Namun, sebelum memasuki dari ranah presentasi kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Debbie Inka Septiana dengan nomor pokok mahasiswa 2121020030 dengan rekan saya Erlina dengan nomor pokok mahasiswa 2121020040. Baiklah, materi kami terkait daripada sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan tasawuf. Sebelum kita membahas terkait materi terlebih jauh, perlulah kita pahami secara definitif terlebih dahulu. Apakah itu ilmu tasawuf? Pengertian ilmu tasawuf. Tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli merujuk kepada 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang paling berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Munculnya istilah tasawuf baru dimulai pada abad pertengahan, yaitu abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim al-Kufi, 250 Hijriah. Dengan meletakkan al-Sufi di belakang namanya, dalam sejarah tasawuf sebelum timbulnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud. Aliran zuhud timbul pada akhir abad ke-1 dan permulaan abad 2 Hijriah. Tulisan ini akan berusaha memberikan paparan tentang zuhud dilihat dari sisi sejarah mulai dari pertumbuhannya sampai dengan peralihannya ke tasawuf. Yang terpenting bagi seorang calon sufi ialah juhud, yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Sebelum menjadi sufi, seorang calon harus terlebih dahulu menjadi jahid. Sesudah menjadi jahid, barulah ia meningkat sebagai menjadi sufi. Dengan demikian, tiap sufi ialah jahid, tetapi sebaliknya, tidak setiap jahid merupakan sufi. Juhud di sini berarti tidak merasa bangga atas kemewahan dunia yang telah ada di tangan, dan tidak merasa bersedih karena kehilangan kemewahan dari tangannya tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu B. Sejarah kemunculan aliran tasawuf. Menurut sejarah, orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah Abu Hashim al-Kufi, Zahid Irak 150. Sedangkan menurut Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talta bin Muhammad al-Qusairi, tokoh sufi dari Iran 376 sampai 465 Hijriah. Istilah tasawuf telah dikenal sebelum tahun 200 Hijriah, tetapi ajaran pokok yang selanjutnya merupakan inti tasawuf itu baru muncul secara lengkap pada abad ketiga Hijriah. Pada abad kedua Hijriah itu belum diketahui adanya orang-orang yang disebut sufi. Yang terlihat adalah aliran zuhud atau penganutnya disebut zahid. Asal-usul dan motivasi lahirnya tasawuf. Yang pertama, beberapa asumsi orang yang melatar belakangi lahirnya tasawuf adalah dalam Islam seperti adanya unsur Kristen, teori filsafat, unsur India, unsur Persia. Dan yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Yang ketiga, kehidupan dan sabda Rasulullah SAW. Yang keempat, kehidupan dan ucapan sahabat dan tabi'in, serta yang terakhir dari gerakan juhud menjadi tasawuf. Baik, di sini saya akan membacakan selanjutnya yaitu 2 masa pengembangan abad 3 dan 4 Hijriah. Jika pada akhir abad 2 ajaran sufi berupa kezuhudan, maka pada abad ketiga ini orang sudah dalam kecintaan atau fanafi mahub, bersatu dalam kecintaan atau ittihad fi mahbub.
bertemu dengan Tuhan atau liqa, dan menjadi satu dengan Tuhan atau ain al-jamah. 3. Konsolidasi abad ke-5 Hijriah. Pada masa ini ditandai kompetensi dan pertarungan antara tasawuf semi falsafi dengan tasawuf sunni. Yang keempat, masa falsafi, abad ke-6 Hijriah. Setelah tasawuf semi falsafi mendapat hambatan dari tasawuf sunni tersebut, maka pada abad ke-6 Hijriah telah tampil tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, kompromi dengan pemakaian term-term filsafat yang maknanya sesuai dengan tasawuf. Dan yang kelima, masa kemurnian. A.J. Al-Berry menyatakan bahwa masa Ibnu Arabi, Ibnu Farid, dan Ar-Rumi adalah masa keemasan gerakan tasawuf secara teoritis maupun praktis. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kelompok 8, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.